Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya di pelajaran kimia. Nah, kita hari ini akan membahas tentang klasifikasi suatu materi. Bukan materi pelajarannya, nah ini materi di dalam kimia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi seterusnya dan kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita bahas tentang klasifikasi materi. Nah, materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa zat murni atau campuran. Zat murni sendiri adalah zat tunggal yang terdiri atas satu jenis materi. Zat murni adalah zat tunggal yang terdiri atas satu jenis materi. Misalnya, contohnya yaitu air murni, perak murni, aluminium, dan emas murni. Kalau campuran terdiri atas dua atau lebih jenis materi. Kalau zat murni adalah zat tunggal, sedangkan campuran adalah dua atau lebih jenis materi. Misalnya tanah, air laut, dan emas yang tidak murni. Nah, ini adalah bagan dari suatu materi. Materi itu terdiri dari dua, yaitu zat tunggal atau zat murni, dan yang kedua adalah campuran. Zat tunggal sendiri itu ada dua, yaitu unsur sama senyawa. Kalau campuran itu ada tiga, larutan, suspensi, dan koloid. Nah, unsur sendiri termasuk senyawa, termasuk bersifat homogen. Senyawa juga homogen. Kalau larutan bersifat heterogen. Sedangkan untuk suspensi dan koloid itu bersifat heterogen. Nah, pertama yang kita bahas di sini adalah unsur. Unsur juga disebut sebagai bahan terkecil dari suatu zat yang memiliki sifat zat tersebut. Unsur adalah bahan terkecil dari suatu zat yang memiliki sifat zat itu sendiri. Nah, unsur dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Ya, sekarang yang kita bahas di sini adalah perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalau untuk logam bersifat menjadi penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan non-logam itu penghantar panas dan listrik yang buruk, kecuali grafit. Nah, selanjutnya untuk logam biasanya mengilap atau mengkilat. Kalau untuk non-logam itu tidak mengilap atau tidak mengkilat, kecuali untuk intan ya. Yang ketiga, untuk logam dapat ditempa atau direnggangkan, sedangkan untuk non-logam biasanya pecah jika ditempa dan tidak dapat diregangkan. Nah, selanjutnya, pada suhu kamar umumnya berwujud padat, kecuali merkuri itu berwujud cair untuk logam. Sedangkan untuk non-logam pada suhu kamar umumnya berwujud cair dan gas. Tetapi ada pula yang berwujud padat. Dan untuk yang terakhir, dia kalau untuk logam itu biasanya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sedangkan untuk non-logam itu pasti memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Saya ulangi ya, yang terakhir untuk logam itu memiliki titik leleh dan titik didih tinggi. Sedangkan untuk non-logam itu memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Selanjutnya untuk unsur logam. Contoh unsur logam yang biasanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ada 7. Yang pertama adalah kromium atau yang bisa disingkat dengan Cr. Cr itu kromium ya. Besi biasanya dilambangkan di kimia itu Fe. Sedangkan untuk nikel itu Ni. Dan tembaga nama lain di dalam kimianya adalah Cu. Sedangkan seng itu Zn. Kalau platinum
PT, dan emas biasanya dilambangkan dengan AU. Nah, kegunaan kromium atau Cr dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk bumper mobil dan biasanya dicampur dengan baja menjadi stainless steel. Nah, untuk yang kedua, besi. Biasanya logam murah yang dapat dicampur dengan karbon maka akan menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Sedangkan untuk nikel sendiri biasanya digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Nah, nikel sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Nah, sedangkan untuk tembaga biasanya digunakan untuk kabel listrik. Perhiasan, dan uang logam. Sedangkan untuk seng sendiri biasanya dipakai sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi. Yang keenam, untuk platinum sendiri biasanya digunakan pada knalpot mobil dan kontak listrik dan pengaman tulang yang patah. Platinum biasanya digunakan pada knalpot mobil, kontak listrik, dan pengaman tulang yang patah. Sedangkan emas sendiri biasanya digunakan untuk perhiasan dan suatu komponen listrik yang mewah. Yang kedua adalah unsur non-logam. Apa sih manfaat unsur non-logam bagi kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah fluorine atau F, yang bisa disingkat dengan F. Untuk yang kedua adalah bromin, yang biasanya kita singkat dengan huruf B besar, dan R. Untuk yang ketiga adalah iodin yang bisa kita singkat dengan huruf I besar. Fluorine biasanya digunakan untuk sebagai campuran pada pasta gigi, pendingin kulkas, dan AC. Sedangkan yang kedua untuk bromin atau Br biasanya digunakan sebagai obat penenang syaraf dan biasanya juga dipakai sebagai untuk pembuatan film pada fotografi dan sebagainya. Kalau iodin sendiri biasanya digunakan sebagai antiseptik pada luka dan sebagai bahan tambahan yodium dalam pembuatan garam dapur. Untuk yang ketiga, yaitu unsur semi logam atau metaloid. Nah, apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada 2, yaitu silikon atau Si. Yang kedua itu adalah germanium atau Ge. Kalau silikon sendiri biasanya digunakan untuk peralatan, manfaatnya adalah digunakan untuk peralatan pemotong dan pengamplasan. Untuk silikon sendiri untuk digunakan sebagai peralatan pemotong dan pengamplasan. Sedangkan untuk germanium biasanya digunakan sebagai isolator dan konduktor pada tegangan listrik. Ya, kalau untuk germanium biasanya digunakan sebagai isolator dan konduktor pada tegangan listrik. Nah, biasanya sebagai penghantar listrik terbaik dan buruk. Nah, yang terakhir di sini adalah yang kita bahas adalah perbedaan senyawa dan campuran. Nah, di sini pembedanya ada proses pembeda, biasanya komposisi zat, teknik memisahnya seperti apa, sifat zat penyusunnya, titik leleh dan titik didihnya itu seperti apa. Nah, kalau senyawa proses pembedanya adalah secara kimia, sedangkan untuk campuran itu secara fisika. Nah, kalau senyawa secara kimia, sedangkan campuran secara fisika. Untuk komposisi zat itu sendiri pada senyawa bersifat tetap, sedangkan untuk campuran itu sembarang. Nah, untuk teknik pemisahan senyawa sendiri biasanya dilakukan secara kimia, sedangkan campuran itu secara fisika. Nah, untuk sifat zat penyusunnya bagi senyawa adalah berbeda dengan sifat pembentukannya. Untuk sifat zat penyusun suatu senyawa biasanya berbeda dengan sifat pembentukannya, sedangkan untuk campuran dapat ditentukan sifat zat penyusun dalam campuran. Kalau untuk campuran sendiri itu dapat ditemukan
sifat zat penyusun dalam suatu campuran. Untuk yang terakhir, untuk titik leleh dan titik tinggi senyawa itu tertentu, dapat ditentukan. Sedangkan untuk campuran itu tidak dapat ditentukan. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, tugas kalian adalah meresum atau mencatat kembali materi pelajaran yang sudah saya sampaikan hari ini. Catat di buku kalian semua ya. Catat di buku kalian apa yang sudah sampaikan materi pembelajaran hari ini. Nah, sekian dulu pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya bila ada kata-kata dan penulisan yang kurang baik, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.